WWF Attitude Era adalah salah satu era terbaik di dunia gulat. Di akhir 90-an dan awal 2000-an, di mana saat itu WWF lagi hot-hotnya dalam perebutan rating dan berhasil menang dan mendominasi rivalnya WCW atau WCW World Championship Wrestling yang berakhir bangkrut. WWF Attitude Era adalah senjata Vince McMahon untuk bersinar. Dikarenakan saat itu gulat menjadi tontonan untuk dewasa, banyak sekali momen-momen yang liar terjadi di show tersebut, termasuk di storyline atau konsep cerita di dalamnya. Dari sekian banyak storyline zaman WWF Attitude Era, ini dia, ada 5 cerita yang bisa dibilang paling aneh dan paling gila yang pernah WWF lakukan. Selengkapnya di Gulat Story kali ini, cuma di Gilang Wrestling because you deserve it. Yang pertama, Triple H menikahi Stephanie saat mabuk. Dalam sebuah storyline di mana saat Triple H dengan karakter babyface-nya menghadapi Vince McMahon. Jadi saat itu di tahun 99, Stephanie merupakan karakter baru sebagai anak Vince McMahon yang sedang punya hubungan dengan Tess. Sampai akhirnya mereka dijadwalkan untuk menikah di live TV. Tetapi sebelum itu terjadi, di suatu kesempatan, Triple H menculik Stephanie yang sudah dibius dengan obat-obatan yang menjadikan dia mabuk dan membawa Stephanie ke tempat menikah drive-thru di Las Vegas dan menikahinya. Hal ini diungkapkan Triple H saat pernikahan Steph dan Tess di atas ring. Hal tersebut membuat McMahon marah besar dan memaksa Triple H untuk menceraikan Stephanie. Storyline ini lanjut ke match di Armageddon dan Stephanie bergabung dengan Triple H jadi seorang heel. Inilah cikal bakal hubungan Triple H dan Stephanie McMahon sampai benar-benar menjadi suami istri. Momen pembiusan dan penculikan dalam storyline ini bukanlah hal yang begitu tabu di acara televisi Amerika pada saat itu. Kalau mengacu pada era saat ini, pastinya sangat-sangat kontroversial. Yang kedua, Perry Saturn dan Pell. Salah satu pegulat yang aktif di masa WWF Attitude Era, Perry Saturn, terlibat dalam sebuah cerita yang bisa dibilang aneh dan gila. Jadi dalam storyline ini, Perry banyak sekali melakukan match-match di mana dia dapat benturan di kepalanya. Seiring berjalannya waktu, benturan di kepala ini membuat dia bertingkah aneh dan tidak biasa. Sering mengatakan "you're welcome" atau sama-sama di saat yang sangat random dan tidak sesuai. Cerita berlanjut saat dimana diungkapkanlah bahwa Perry Saturn ada masalah kerusakan otak karena benturan-benturan selama ini. Perlahan tapi pasti, tingkahnya semakin aneh. Sampai pada titik dimana dia jatuh cinta pada sebuah alat pel yang dia gambar wajahnya. Seiring berjalannya waktu dengan gimmick aneh ini, Perry Saturn feud dengan Raven. Ada masa di mana dia kehilangan alat pel itu karena hancur oleh mesin penghancur kayu. Kemudian dia berhasil balas dendam dengan pelakunya, yaitu Raven dalam match di pay-per-view Unforgiven. Yang ketiga, Triple H dan Mannequin. Ini salah satu yang paling gila sih menurut saya. Di video ini sebenarnya adalah Triple H yang memakai topeng Kane yang sedang akan melakukan suatu hal dalam tanda kutip kepada sebuah manekin dalam peti mati. Jadi saat itu Triple H sedang feud dengan Kane. Singkat ceritanya, ada momen di mana Triple H mengungkapkan kejadian di masa lalu Kane yang pernah membunuh wanita bernama Katie Vick. Kane pun membantah hal tersebut. Dia bilang Katie Vick adalah mantan pacarnya yang meninggal karena kecelakaan mobil bersamanya. Tetapi Triple H semakin gencar memberikan bukti-bukti gambar-gambar yang menunjukkan perilaku Kane yang mengarahkan ke dia yang layak sebagai tersangkanya. Sampai pada akhirnya Triple H mempertontonkan sebuah video di mana seseorang bertopeng Kane melakukan tindakan tidak senonoh atau bersetubuh dengan mayat dalam sebuah peti mati. Sudah jelas itu adalah Triple H yang mencoba framing Kane. Terlepas dari jalannya feud tersebut, segmen ini adalah segmen paling liar yang pernah ada di WWF.
Walau kenyataannya itu sebuah manekin, tetapi tetap saja hal tersebut sangat tidak layak menjadi sebuah tontonan televisi. Sampai saat ini, WWE pun tidak pernah menyebut-nyebut tentang hal ini, seolah membiarkan hal tersebut terkubur dalam-dalam. Yang keempat, anjing peliharaan Al Snow. Dalam sebuah feud antara Al Snow dan Big Boss Man, ada sebuah storyline yang sangat gila. Jadi begini, Al Snow seringkali membawa anjing peliharaannya yang bernama Pepper ke dalam ring. Karakter Al Snow sendiri bisa disebut agak sinting. Beberapa kali diperlihatkan bahwa dia seringkali ngobrol dengan Pepper dengan bilang kalau Pepper juga bisa ngomong balik. Dalam storyline tersebut, Big Boss Man bermaksud menculik anjing tersebut dan bilang kalau Al Snow mau anjingnya kembali, dia harus bertarung dengan Big Boss Man dalam hardcore match. Tetapi setelah Al Snow menang, Boss Man tetap tidak mengembalikannya. Dan sampai pada akhirnya, Boss Man akan mengembalikan anjing tersebut asal Al Snow datang ke rumahnya untuk sebuah makan malam perminta maafan. Boss Man sendiri yang akan memasak. Al Snow pun datang ke rumahnya dan makan daging. Ternyata daging yang dia makan adalah dagingnya si Pepper, anjing kesayangannya. Dari sini kita tahu seberapa gilanya storyline ini. Feud itu dilanjutkan ke sebuah match di Unforgiven tahun 1999 dengan stipulation Kennel from Hell match. Saya sudah pernah bahas tentang ini di video ini. Silahkan dicek ya. Dan Kennel from Hell direview sebagai salah satu match terburuk WWF sepanjang sejarah. Kalian bisa nonton sendiri di YouTube ya. Yang kelima, Mae Young melahirkan. Bukan WWF Attitude Era namanya kalau tidak membuat storyline yang gila. Yang satu ini paling ekstrim gilanya. Storyline ini berhubungan dengan Mae Young dan Mark Henry. Saat itu, Mark Henry mempunyai gimmick sebagai sexual chocolate, seseorang yang menarik perhatian wanita dengan warna coklat kulitnya. Karena gimmick ini, Mark Henry seringkali menjadi bahan komedi yang mengarah ke sesuatu yang bersifat seksual. Salah satunya adalah membuat Mae Young hamil dan melahirkan. Bukan melahirkan seorang bayi, tetapi sebuah tangan. Literally, tangan. Bahkan ada segmen melahirkannya yang disiarkan di televisi. Seorang wanita tua melahirkan sebuah tangan. Ini sangat-sangat gila sih. Lebih gilanya lagi, pada saat itu WWE Kreatif jelas-jelas setuju untuk mewujudkan storyline ini dan menampilkannya ke semua penonton. Mungkin saat itu tim WWF menganggap ini sebuah lelucon yang unik dan layak tayang. Bahkan WWE pun tidak malu untuk menghidupkan kembali storyline ini di dalam sebuah segmen dalam episode Raw era modern, di mana ditunjukkan bahwa tangan yang Mae Young lahirkan sudah besar. Jelas ya, itu orang pakai kostum tangan. Tetapi intinya adalah WWE tidak malu untuk mengingatkan penontonnya kepada sesuatu yang bisa dibilang memalukan di masa lalu. Sebenarnya masih banyak lagi ide-ide gila, segmen-segmen gila yang diwujudkan WWE, WWF Attitude Era lebih tepatnya dalam tayangannya. Kita akan bahas di lain kesempatan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Tonton terus video-video yang ada di channel Gilang Wrestling because you deserve it.